رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها بالنعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang pagi hari ini dapat jatah untuk membaca salawat, dapat jatah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta segala macam hajat kita kepada Allah, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Semuanya disusunkan oleh para sesepuh kita, nenek moyang kita di dalam doa yang luar biasa indah. Indah di dalam bacaannya, indah di dalam pengucapannya, indah di dalam maknanya, indah di dalam pengertiannya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang ditakdirkan untuk semakin banyak berdoa, ditakdirkan untuk semakin banyak bermunajat, punya sambungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya sambungan lebih indah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dari majelis ini kita semuanya jadi hamba-hamba yang terjaga diri kita dari berbagai macam maksiat, terjaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, terjaga orang-orang yang kita kasihi dari segala macam bala dan juga musibah, mau itu perkaranya perkara dunia ataupun juga perkara akhirat, mau itu tentang harta duniawi ataupun juga tentang perkara ukhrawi. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang semakin baik di hadapan Allah, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Sulamut Taufiq, rentetan tangga-tangga kita menuju Allah, rentetan anak tangga yang harus kita pijak serta kita naiki untuk menjadi seseorang yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan ilmu tauhid, setelah itu juga beliau pakai ilmu syariat, mulai syariat tentang ibadah, setelah itu juga tentang muamalah, bahkan tentang kewajiban tentang pemberian nafkah kepada orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Dan sekarang kita berada di dalam bab yang membahas tentang kewajiban setiap hamba beriman. Ketika seseorang mengaku dirinya beriman, maka perkara-perkara ini harus ada di dalam dirinya, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun min al-wajibatil qalbiyyah al-iman billah wa bima ja'a 'anillah wal iman bi rasulillah wa bima ja'a 'an rasulillah wat tasdiq wal yaqin wal ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdah. Setelah kita bahas tentang keimanan kita kepada Allah serta peningkatan dan keyakinan yang harus bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya utusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan sebagai penutup dari para nabi, sebagai penutup risalahnya Allah, sebagai penutup turunnya firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada utusan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita, keyakinan kita, pengaitan hati kita kepada beliau juga harus selalu bertambah. Setelah itu beliau mengatakan wal ikhlas wa huwal 'amalu lillahi wahdah. Juga perkara yang harus selalu kita usahakan dan harus selalu kita mujahadahkan adalah perkara hati, yaitu satu sifat termulia, satu sifat teragung, satu amaliyah yang kalau seseorang mampu melakukannya dibarengi dengan sifat ini, maka tidak akan ada bandingannya. Puncak dari sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu satu kalimat yang
yang sering kali kita ucapkan yaitu al-ikhlas. Al-ikhlasu lillah wal amalu lillahi wahdah. Jadi kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan wal ikhlas wa huwal amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu kalimat yang ringan, tapi pengamalannya luar biasa sulit. Ikhlas itu ngomongnya gampang, tapi mempertahankannya juga luar biasa sulit. Orang bisa ikhlas dan terus ikhlas serta menjaga keikhlasan tersebut, itu adalah sesuatu yang perjuangannya itu seumur hidup. Ada seorang ulama yang ketika datang ke rumah seseorang baru pulang haji, jadi ada satu orang baru pulang haji, dia ditamuni sama ulama tersebut. Setelah itu sang tuan rumah ini mengatakan, tolong ambilkan minum di atas, taruh gelas di atasnya, bawa dengan nampan yang aku beli di Mekah ketika aku haji yang kedua. Bukan yang ketiga loh ya, yang kedua. Katanya ulama tersebut setelah keluar dari rumahnya si Pak Haji ini tadi, maka beliau mengatakan, sayang sekali orang itu, kasihan sekali orang tersebut, gara-gara perkara nampan hilang pahalanya 3 haji. Gara-gara perkara nampan maka hilang muspro, habis semua usaha yang dia usahakan dengan ibadah paling berat secara fisik, yaitu 3 kali haji. Haji peng pisan nih loh Bu angel. Haji sekali itu loh sulitnya luar biasa. Ini orang dikasih sama Allah Ta'ala jatah untuk mampu beribadah haji sampai 3 kali, tapi karena perkara ngundat habis semuanya. Mungkin ketika dia berangkat haji ikhlas, mungkin ketika dia berangkat haji sudah mata niatnya, mungkin ketika dia sudah haji, bahkan pulang dari haji yang pertama, pulang dari haji yang kedua, dijaga sedemikian rupa, tapi karena nggak kuat, makanya saya katakan ikhlas itu perjuangan, dan perjuangannya itu bukan cuma saat itu saja, tapi sampai akhir hayat kita. Gimana caranya ibadah ini benar-benar kita niatkan untuk Allah, kita jaga hanya untuk Allah, perkaranya urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulitnya luar biasa. Makanya para ulama sampai mengatakan surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surat Al-Ikhlas, tapi di dalam surat tersebut gak ada satupun kalimat ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada ikhlasnya, itu gak ada. Gak ada ikhlasnya sama sekali di dalamnya. Tapi kenapa kok namanya surat Al-Ikhlas? Karena seseorang yang bisa menerapkan keikhlasan hanya mereka-mereka yang semua urusannya, semua kehidupannya, semua yang dia miliki, dia yakini sebagai itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, dikembalikan kepada Allah, dipersembahkan untuk Allah, dijaga dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Jadi yakin kalau perkara yang ada pada dirinya ini dari Allah, hartanya dari Allah, keluarganya dari Allah, anak-anaknya punyanya Allah, ibu bapaknya milik Allah, di umurnya punyanya Allah, semua kesempatan yang dia lakukan dari Allah. Orang dikasih ilmu, dikasih kesempatan ibadah, dikasih kesempatan munajat, dikasih kesempatan bersalawat, yakin kalau itu semuanya dari Allah. Kalau nggak dikasih lisan kita ini kalimat-kalimat tersebut, Bu, nggak akan mampu kita, nggak akan mampu lisan kita. Kenapa? Karena lisan yang kita pakai ini, walau istilahnya ketika kita sekarang ini bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan lisan-lisan kita, tapi di sewaktu yang lainnya dipakai untuk menghujat orang, dipakai untuk menghina orang, dipakai untuk merendahkan orang, dipakai untuk ngomong kotor,
dipakai untuk ngomong yang nggak benar, dipakai untuk berdusta, dipakai untuk ngomong yang nggak ada gunanya. Lisan ini amat sangat jauh dari kata pantas untuk sekedar mengucapkan kalimat Allah, untuk sekedar mengucapkan kalimat subhanallah, untuk sekedar mengucapkan kalimat masya Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jauh Bu dari kata pantas. Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala pencipta segalanya, Allah Ta'ala yang menciptakan segala perkara yang mulia dan punya jatah masing-masing. Siapa yang ingin Allah Ta'ala naikkan derajatnya untuk masuk di dalam golongan mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu keyakinan bahwasanya semua yang kita miliki ini punyanya Allah. Baru di satu sesi ini sudah sulit, baru di satu kalimat ini sudah sangat sulit sekali. Orang bisa yakin kalau ini punyanya Allah, ini bukan punya saya, ini semuanya dari Allah Ta'ala, itu sudah sangat sulit sekali. Hartaku punyanya Allah, sangat tidak pantas kalau saya pakai untuk maksiat. Mata ini dari Allah, sangat tidak pantas untuk dipakai untuk melihat yang gak benar. Telinga ini dari Allah, sangat tidak pantas kalau dipakai dengar perkara-perkara yang dimurkai sama Allah. Tapi kita sering kali lupa, banyakan lupanya daripada ingatnya, banyakan lalainya daripada ingatnya. Lambi-lambi dewe sakarepku mau ngomong apa. Ini prinsipnya emak-emak biasanya. Jadi sakarpe dhewe. Naik motor sen kanan belok kiri, motorku sakarepku. Maksudnya saya sen kanan itu awakmu sen yang buri-buri moro kanan, aja moro kiri. Angel iki. Ngomong sama emak-emak ini sulit-sulit gampang. Jadi gampang masuknya tapi gampang keluarnya. Iki angel. Jadi seringkali kita itu lalai. Kalau ini tuh bukan punyanya kita, rumah kita itu bukan punya kita, anak kita bukan punya kita, suami kita bukan punya kita, orang tua kita bukan punyanya kita. Untuk memahami bahwasanya itu punyanya Allah, dan kalau Allah Ta'ala mau mengambilnya sewaktu-waktu, silahkan. Kalau Allah Ta'ala pengen ngambilnya kapanpun, silahkan. Gak patut kita untuk ngeresuloh, gak patut kita untuk nyalahkan Allah, gak patut kita untuk menghakimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kok cuman dititipi sekian tahun ya Allah saya punya anak, ya Allah kok cuman dikasih sekian bulan saya sama dia, ya Allah dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat itu nggak pantas muncul dari lisan kita. Hasil didikannya Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya Nabi yang memiliki ketakwaan luar biasa serta keikhlasan yang luar biasa di dalam dirinya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Urwah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam, istrinya, ibunya namanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar, halatinya namanya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, ponaannya Sayyidah Aisyah, ponaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Sayyidina Urwah ini ketika beliau kena satu penyakit yang menjangkiti kakinya, satu virus yang langsung menggerogoti kakinya, sampai para dokter mengatakan ini kaki harus dipotong, ini kaki harus dilepas. Kalau enggak dia akan menjalar ke seluruh tubuh dan akan merusak segala sesuatu. Akhirnya dilakukan operasi di malam hari. Dilakukan operasi di malam hari. Katanya dokternya waktu zaman itu belum ada bius, maka diberikan minuman keras. Wahai Sayyidina Urwah, minum ini untuk bikin kamu itu nggak sadar, untuk bikin kamu itu mabuk, untuk bikin kamu itu melupakan rasa sakit, karena dipotong kaki itu sakitnya luar biasa. Kok dipotong kaki? Kebeler lo lorong. Kebeler aja kita sakit. Ini kaki mau dipotong. Maka beliau nanya, ini apa? Ini adalah khomer. Khomer ini diharamkan sama Allah Ta'ala. Saya nggak mau nyari kesembuhan lewat perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Setelah itu gimana? Ya sudah, nanti saya tak sholat aja. Ketika saya sholat akan saya julurkan kaki saya. Waktu kaki saya terjulur, silahkan potong.
Sholat beliau, dipotong kakinya dalam keadaan beliau sholat. Selesai sholat sudah terpotong kakinya, masuk waktu subuh beliau sholat subuh. Setelah subuh dengar kabar putranya, salah satu dari dua putranya meninggal dunia. Apa yang keluar dari lisannya, Bu? Ya Allah, Allahumma, ya Allah, Engkau kasih saya 4 anggota tubuh. Engkau ambil 1, Engkau sisakan 3. Ya Allah, Engkau karuniakan aku 7 orang putra. Engkau ambil 1, Engkau sisakan 6. Saya bersabar atas apa yang Engkau ambil, dan saya bersyukur atas apa yang Engkau tinggalkan, atas apa yang Engkau sisakan. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah kaki yang sekarang ini terpotong sama sekali tidak pernah aku pakai untuk jalan di jalan maksiat. Engkau saksinya ya Allah, kaki ini mulai dia lahir sampai dia masuk ke liang lahat sama sekali nggak pernah pergi ke tempat maksiat, bahkan nggak pernah niat untuk pergi ke tempat maksiat. Ini kaki saya persembahkan darimu dan untukmu ya Allah. Ini katanya Sayyidina Urwah, yang dikatakan amaliyah hariannya beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. 1/4 juznya di siang hari beliau baca dengan bin nadar, dengan ngelihat mushafnya, dengan baca secara ngelihat, dan di malam hari beliau hatamkan 3/4-nya beliau hatamkan bil ghaib, tanpa melihat. Awak itu sudah iso niru nih, sudah tidak bisa niru ini. Jadi niru maca Quran pakai ngelihat aja lo belak beleku. Kok baca 1/4, baca sak lembar lo ngele tawar-tawarannya sama diri. Saya enak ngene, mau ngaji sehari 1 juz, panggah niat terus sudah dilakoni. Mau hataman Al-Quran setiap sebulan sekali, niat tok. Ndak ngaku-ngaku. Hatamannya online. Kalau ada list-listan itu, kalau ada list-listan yang baca ngambil 1 juz, ngambil 1 hatamannya diguyubi bareng-bareng, nanti diangkat bareng-bareng. Padahal cuma 30 juz loh, Bu. Padahal cuma 30 juz. Jadi harus dibopong bareng-bareng. Ini Sayyidina Allah setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran 1/4 di siang hari, 1/4 Al-Quran di siang hari, dan 3/4-nya di malam hari tanpa melihat mushaf. Jadi seperti itu keikhlasan orang-orang yang dapat didikan langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang keluar dari madrasah Muhammadiyah, yang keluar dari madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ikhlasu lillah wal ikhlas wal amalu lillahi wahda. Jadi katanya beliau ikhlas. Usahakan untuk ikhlas, belajarlah untuk ikhlas, paksakanlah untuk ikhlas. Paksakan diri untuk ikhlas meskipun berat, meskipun sakit, meskipun harus berderai air mata sekalipun, tapi jangan sampai lisan ini menyalah-nyalahkan Allah Ta'ala atas takdir apapun yang Allah Ta'ala gariskan untuk kita. Semuanya dari Allah. Lillah wa fillah, dan ikhlas ini tahapan yang kedua yang sangat sulit, istilahnya yang pertama kalau orang jadi ikhlas itu sendiri, kenapa kok Qul huwallahu ahad itu disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Karena isinya adalah tentang Allah. Isinya adalah kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya Allah, Qul huwallahu ahad, katakan Allah Ta'ala yang esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Semua makhluk butuh sama Allah, tapi Allah nggak butuh sama apapun. Semua makhluk harus bergantung dengan Allah. Tanpa bergantung kepada Allah Ta'ala, dia nggak akan punya daya apapun. Seseorang ketika nggak diganti, istilahnya kalau misalkan seseorang itu nggak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, dia nggak akan punya daya apapun. Karena semuanya dari Allah. Nafas dari Allah, cara ngelihat dari Allah, detak jantung dari
dari Allah, majrad dam dari Allah, jadi jalannya aliran darah kita semuanya dari Allah Ta'ala. Dia diampeti sediluk sama Allah Ta'ala, terjadi sumbatan kecil aja di dalam tubuh kita, ini sudah karu-karuan Bu, gak karu-karuan. Kalau ke dokter biayanya mahal, harus dilakukan operasi dan lain sebagainya, tapi bertahun-tahun jalan ini semua peredaran darah di tubuh kita ini tanpa kita tahu bagaimana caranya, seperti apa dan lain sebagainya, tapi bisa membuat seluruh aktivitas kita ini berjalan secara lancar. Jadi maknanya jadi makna dari al-ikhlas itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini level pertamanya adalah la ma'buda illallah. Orang hidup dengan keyakinan bahwasanya tidak ada sesuatu yang patut untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang patut untuk disembah kecuali Allah. Kalau saya bertuhan, Tuhan saya Allah. Kalau saya percaya tentang pencipta saya adalah Allah. Kalau saya percaya tentang semua mudabbirul kaun, yang ngerawat semua apa yang ada di alam semesta ini, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Allah. Dan ini iman ini kalau terus diusahakan naik level, naik level ke dalam kalimat yang dinamakan la maqsuda illallah. La maqsuda illallah. Saya ini yakin semua dari Allah. Maka semua apapun yang saya lakukan, saya niatkan hanya untuk Allah. Semua yang saya lakukan hanya untuk Allah. Yang keluar dari diri saya hanya perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi. Apa yang Allah Ta'ala ridhoi saya lakukan, apa yang Allah Ta'ala enggak ridhoi akan saya tinggalkan. La maqsuda illallah. Orang kalau nyampe level ini, orang kalau nyampe di level yang punya keyakinan la maqsuda illallah, tidak ada sesuatu yang saya tuju kecuali tujuan saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah level kedua dari keikhlasan. Level kedua dari keikhlasan. Puncaknya apa Bu? Puncaknya la masyhuda illallah. Yang saya saksikan semuanya ini adalah dari Allah. Yang saya saksikan semuanya ini akan mengingatkan saya kepada Allah. Ngelihat tangan, ingat Allah. Ngelihat kaki, ingat Allah. Ngelihat tanah, ingat Allah. Delok koncone, eling Allah. Delok anake, eling Allah. Ngelihat apapun yang ada di alam semesta ini, yang diingat-ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga gak ada bedanya lagi antara yang datang ini perkara buruk atau perkara enggak baik, perkara buruk ataupun perkara baik. Orang ngomong baik di telinganya sama, orang ngomong buruk di telinganya juga sama. Orang memuji dengan orang mencaci di telinganya juga sama. Antara emas dengan pasir di pandangan dia sama. Tidak ada rasanya lagi. Awake dhewe ngono napa mboten? Duit abang karo duit biru podo, mlebu kotak amal podo, gak ada penyesalan sama sekali. Apa? Yo jadu orang puluhan, jadu orang hijau. Nah, kalau kayak gini, jadi para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu sudah ada di level itu. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi kepada mereka? Yang baik, yang buruk karena yakin itu dari Allah, dan semuanya akan dijadikan jalan wasilah menuju keridhoannya Allah Ta'ala, sehingga semuanya akan terasa sama aja. Akan terasa flat, akan terasa karena yang dilihat adalah Allah, bukan apa yang terjadi, bukan apa yang menimpa mereka, maka mereka merasakannya itu semuanya adalah perkara yang nikmat, semua adalah perkara yang indah. Seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Sayyidul Mukhlisin. Nabi Muhammad itu bukan cuma orang yang ikhlas, tapi pemimpinnya orang-orang ikhlas. Pemimpinnya orang-orang ikhlas. Dikatakan ketika Nabi Muhammad jalan-jalan sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, badannya kecil kurus. Para sahabat menjuluki beliau ini ayang-ayangin Nabi.
bayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimanapun Nabi Muhammad ada, di situ Abdullah bin Mas'ud juga selalu ada. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam masih muda, Bu. Ketika masih muda itu beliau masuk Islam. Ketika Rasulullah masih ada di negeri Mekah. Dikatakan Rasulullah pernah suatu hari itu siang-siang lagi panas terik jalan berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Jalan berdua sama Sayyidina Abu Bakar di tengah padang Sahara, di tengah padang rumput ketemu sama Abdullah bin Mas'ud kecil ini tadi. Usianya mungkin belum sampai 20 tahun. Dilihat, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai ya gulam, wahai anak muda, wahai anak muda, ini kambing punyanya siapa? Kamu gembalakan kambing, ini kambing punyanya siapa? Oh, punyanya Fulan bin Fulan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, oh saya kenal sama dia. Nah, dia adalah teman saya. Dia adalah orang yang istilahnya saya banyak interaksi dengan orang tersebut. Ini saya berdua ini lagi haus sekali. Saya dan juga teman saya yang ada di samping saya ini lagi kehausan sekali. Nanti saya akan minta izin sama tuanmu, tolong berikan beberapa gelas dari air susu kambingmu, karena kita dalam keadaan kehausan. Katanya si Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau minta izin silahkan. Tapi kambing-kambingku ini hari ini dalam keadaan masih di musim yang kemarau. Jadi dia makanan nggak nemu banyak, minuman nggak nemu banyak. Jadi lagi kurus-kurus, nggak ada satupun yang bisa diperah air susunya. Nggak ada satupun yang bisa diperah air susunya. Katanya Sayyidina Abu Bakar, nggak apa-apa, bisik-bisik sama Nabi Muhammad. Setelah itu katanya Nabi Muhammad, nggak apa-apa, pokoknya yang betina suruh bawakan ke sini. Yang betina suruh bawakan ke sini. Akhirnya dicarikan, ditaruh di depannya Sayyidina Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nabi Muhammad ngerunduk, megang bagian tempat yang dipakai untuk merah susu kambing tersebut. Beliau megang sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diperah, keluar susu deres sekali. Ditadai pakai gelas, ditadai pakai mangkok, diperes terus keluar terus. Akhirnya Nabi Muhammad minum, Sayyidina Abu Bakar minum, ninggalkan Abdullah bin Mas'ud ngowoh-ngowoh, Bu. Tahu jenengan ngowoh-ngowoh. Terheran-heran dengan apa yang terjadi. Ini tukang sulap tiba-tiba. Yang datang ke sini ini tadi tukang sulap. Dia bisa nyulap kambing yang nggak punya susu, bisa punya susu dengan mantranya itu tadi. Dengan pakai mantra itu tadi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud juga dikasih jatah dari air susu kambing tersebut diminum sama Abdullah bin Mas'ud. Loh, tapi kalau sihir itu biasanya cuma nyihir mata. Tapi ini kok sampai bisa diminum, kok sampai bisa dinikmati. Maka dia mengatakan, ya rajul, wahai laki-laki yang rupawan, wahai laki-laki yang luar biasa indah paras serta wajahmu, alimnil kalimat, alimni dzakal kalimat, ajarin aku mantramu itu tadi. Ajarkan aku kalimat yang kamu pakai, yang kamu baca, begitu kamu baca air susunya bisa keluar. Ajarin aku kalimat tersebut. Aku juga pengen ngerti tentang hal itu, pengen bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Maka dijelaskan. Di situ Nabi Muhammad menjelaskan, saya ini Rasul, saya ini utusannya Allah. Saya ditawarkan kepada beliau ini Islam dan masuk Islam seketika itu juga. Jadi masuk Islam nggak pakai nanya siapa, tak pamit bapakku dhisik, tak pamit ibuku, nggak pakai seperti itu. Beliau langsung mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saat itu Abdullah bin Mas'ud Islam, tapi di negeri Mekah itu beliau terhinakan, dicemooh, ditindas ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya beliau ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad di negeri Madinah. Di Madinah nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya harta dan lain sebagainya. Akhirnya beliau memilih untuk ngawulo sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khadimnya Nabi, jadi maulanya, jadi apa? Jadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian bawakan siwaknya Nabi, bagian bawakan sandalnya Nabi,
bagian bawakan tasnya Nabi, nampungkan air untuk Nabi. Nanti kalau Nabi Muhammad mau ke kamar mandi, bikinkan satir-satir untuk nutupi beliau ketika di kamar mandi, dan itu semuanya tugasnya Abdullah bin Mas'ud. Sampai para sahabat menjuluki beliau ini bayang-bayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis itu banyak perkara-perkara yang datang dari Abdullah bin Mas'ud ini, kisah-kisah yang nggak diketahui sama sahabat-sahabat yang lainnya. Karena saking dekatnya beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu kisahnya Abdullah bin Mas'ud ini tentang yang menunjukkan tentang betapa ikhlasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan suatu hari Nabi Muhammad itu di musim dingin, beliau pakai baju tebel, pakai kaos kaki tebel, pakai penutup kaki itu yang tebel. Setelah itu pakai burdah, burdah itu di atasnya sorban, tapi di bawahnya selimut. Selimut kan besar sekali. Ini nggak sebesar selimut, tapi nggak sekecil rida. Kalian tahu rida? Kalau laki-laki biasanya suka pakai rida, tapi biasanya rida itu tipis, bukan tipis sih, lebar, tapi lebarnya itu. Jadi burdah itu lebih lebar lagi daripada daripada rida. Jadi di atasnya rida, di bawahnya selimut. Nabi Muhammad ubel-ubelan pakai itu. Dan burdahnya itu terbuat dari kain wol. Kain wol itu kan kasar, kain wol itu kan kasar karena memang yang diinginkan biar badannya ini terasa hangat. Diubel-ubelnya di lehernya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di belakangnya, di belakangnya tahu-tahu datang seorang laki-laki Badui, datang seorang laki-laki Badui, langsung nyamperin, langsung datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai pamit, nggak pakai assalamualaikum, nggak punya adab, istilahnya intinya nggak orang laki-laki yang nggak punya adab. Ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil ujung burdahnya Nabi, ditarik, Jadi ditarik Nabi Muhammad, yang burdah itu ngelilingi lehernya Nabi, ngelilingi lehernya Nabi, ditarik sama laki-laki tersebut sampai Nabi Muhammadnya muter, muter saking kerasnya, muter dan lepas itu burdah. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lehernya Nabi Muhammad langsung berubah merah. Saking kuatnya dia narik burdah tersebut. Tapi begitu burdah itu tadi lepas, Rasulullah adep-adepan sama laki-laki Badui tersebut. Kalau kita misalkan digitukan, Bu, kira-kira pripun? Bila dhewe dipepet uang apa spione, dicuil uang apa piye? Enggak apa-apa, dari Allah. Bisa gitu, Bu. Apa sopo iki sih? Berani-beraninya ini Nabi Muhammad. Dikatakan begitu ngadep sama laki-laki tersebut, senyumnya nggak lepas. Rasulullah SAW senyum sama laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki tersebut mengatakan, ya Muhammad, ini saya ngumup Abdullah bin Mas'ud. Wes lah narik Nabi, nyeluk Nabi Muhammad nggak pakai adab. Padahal Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, la taj'alu du'aakum lin nabi ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian itu manggil Nabi Muhammad itu kayak panggilan kalian satu sama lain. Jangan manggil nama, pakai ya ayyuhan nabi atau ya rasul. Nah, seperti itu, pakai kalimat yang menjunjung namanya Nabi Muhammad SAW. Ini ajarannya Allah Ta'ala. Tapi dia manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Katanya Nabi, lebih. Kenapa? Kenapa kamu ada hajat apa? Kata laki-laki tersebut, "A'tini mimma a'taqallahu." Mimma a'taqallah. Kasih aku sesuatu yang Allah Ta'ala kasih ke kamu. Kasih aku apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepadamu. Diambil, Rasulullah punya uang di kantong, dikasihkan. Dikasihkan ini bukan cuma dikasihkan tok, Bu. Jadi orang minta-minta ini. Orang minta-minta akhlaknya seperti tidak punya akhlak, enggak punya adab. Dikasih tapi sama Nabi Muhammad, dikasih. Setelah dikasih, Rasulullah masih nanya, hal la yakfi? Cukup apa enggak ini yang tak kasih? Kata laki-laki itu, cukup ini Muhammad. Ambil lagi beliau. Ambil lagi, dikasihkan lagi. Hal la yakfi?
Wah cukup ini, cukup apa enggak? Wah cukup ini. Nggih. Nanya sama Abdullah bin Mas'ud, kamu punya uang apa enggak? Nggih. Karena Abdullah iki piye, tapi Rasulullah yang nyuruh. Nggih. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan uangnya juga, dikasihkan. Dikasihkan ke laki-laki tersebut. Hal la yakfi, cukup apa enggak? Wah cukup. Diajak pulang ke rumah, Bu. Nggih. Diajak pulang ke rumah sama Nabi Muhammad. Dicarikan apa yang bisa diberikan ke laki-laki tersebut. Adanya makanan dikasihkan, kurang cukup apa enggak? Enggak, kurang. Ada baju dikasihkan, kurang apa enggak? Kurang. Ada selimut dikasihkan, kurang apa enggak? Kurang. Kurang terus, sampai istilahnya sampai di rumahnya Nabi Muhammad ini sudah enggak ada apa-apa lagi. Setelah itu baru dia mengatakan yakfi. Istilahnya kafakallah. Sudah cukup ini. Cukup yang kamu berikan ke aku cukup, setelah itu pergi. Tapi katanya Abdullah bin Mas'ud, senyumnya Nabi enggak berubah. Nada bicaranya Nabi enggak berubah. Ngomongnya Nabi enggak berubah. Perilakunya Nabi enggak berubah. Bahkan air mukanya Nabi enggak berubah. Nah awake dhewe dari pertama wis berubah. Gak pakai yang kedua, gak pakai yang ketiga, dari mulai pertama ditarik itu wis ngamuk dhisik. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tahu persis dia ini kalau nggak ditakdirkan Allah narik, nggak narik. Dia ini kalau nggak ditakdirkan Allah Ta'ala untuk manggil ya Muhammad, yo nggak manggil. Dia ini kalau nggak ditakdirkan sama Allah Ta'ala minta, ya nggak minta. Jadi semua yang dipandang la masyhuda illallah. Semuanya ngingetin beliau kepada Allah. Semuanya dipakai jalan untuk nyari ridhonya Allah. Semua dipakai untuk nyari perkara yang akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhlas, kudu belajar Bu, pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Yang penting kondisi kita di dalam muamalah kepada Allah Ta'ala ini, manusia ini macam-macam, manusia ini hidup itu macam-macam. Ada yang hidup untuk dirinya sendiri, ada yang hidup untuk orang lain, ada yang hidup untuk Allah. Dan dari tiga kategori manusia ini, yang gembira, yang senang cuman yang hidup karena Allah. Kenapa? Karena kalau dua golongan yang lain itu mainannya setan. Setan sudah mengatakan janji ketika dapat izin dari Allah Ta'ala, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk hidup sampai akhir zaman. Yang keluar dari ucapannya setan, ucapannya iblis waktu itu, dia mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua anak Adam. Illa ibaduka minhumul mukhlasin. Yang gak akan jadi mainanku cuma satu golongan manusia, yaitu mereka-mereka yang hidup karena Allah, yang hidup untuk Allah, yang hidup hanya alasannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu ini tok Bu, yang gak jadi mainannya setan. Yang kelompok 2, kelompok 3 jadi mainannya setan. Ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Orang hidup untuk dirinya sendiri ini gimana? Ya pokoknya urip karena maunya dia. Kalaupun dia sholat untuk kepentingan dirinya, kalaupun dia sedekah biar dia dapat sesuatu untuk dirinya. Puasa, banyak orang bilang, cerita ke saya, misalnya saya hari-hari ini puasa. Kenapa? Anak saya lagi ujian. Anak saya lagi ujian, saya tak puasa. Kenapa Bu? Ya nirakati anak Ustazah, biar ujiannya lancar, biar ujiannya ini gampang, biar nanti keterima di fakultas ini, biar keterima di ini itu dan lain sebagainya. Jadi puasa ibadah untuk Allah Ta'ala, tapi niatnya semata-mata hanya untuk perkara dunia. Perkara dunia, tentang pendidikan anak, tentang maunya dia. Ibadah pun untuk maunya dia, hidup untuk maunya dia. Yang enak akan dia lakukan, yang enggak enak dia enggak mau lakukan. Yang menurut dia indah akan dia lakukan, yang enggak indah dia enggak mau tahu tentang hal tersebut. Ini orang yang sandarannya tentang perkara-perkara dunia seperti ini akan selalu dikecewakan dengan dunia. Kalau dia misalkan fokusnya ke anak-anaknya, dididik, disayang-sayang, dimanja-manja, dijadikan ini itu dan lain sebagainya, anak itu akan jadi
ujian terbesarnya dia. Anak itu yang akan balik menyerang dirinya. Dia yang akan kewalahan karena apa yang dia lakukan sendiri terhadap anak-anaknya. Jadi pasrahkan sama Allah Ta'ala. Ya, dididik dengan baik, iya. Dicarikan sekolah yang baik, iya. Dibikin istilahnya diajarin tentang akhlak yang baik, iya. Tapi jangan untuk mubuk. Nggak usah ngarep-ngarep. Nah, kamu tak sekolahkan, kamu tak pinterkan, biar nanti nyari kerja enak, biar kamu jadi orang kaya. Engkau mamah nunut yo. Nanti mama ikut kamu ya. Nanti kamu yang merawat mama. Nanti kamu yang bikinin ibu dan lain sebagainya. Nggak usah. Istilahnya pasrahkan dia kepada Allah. Dididik karena Allah, ngasih makan karena Allah, nyarikan harta yang halal karena Allah. Entah nanti di mana Allah Ta'ala menempatkan mereka. Nanti di mana Allah Ta'ala menempatkan mereka. Abah saya itu beberapa kali cerita. Ada banyak orang tua ketika mondokkan anaknya itu punya target. Anakku tak pondok nih kok ben dadi ustaz. Nanti biar jadi ustazah, nanti biar jadi kiai besar, nanti biar jadi penceramah, nanti biar ini itu dan lain sebagainya. Dan ternyata nggak kasih. Dan ternyata nggak sesuai dengan prediksinya. Sekolah iya sampai lulus iya, tapi ternyata selesai dari pondok nggak bisa ngajar, nggak bisa istilahnya nyampaikan ilmunya dan lain sebagainya. Akhirnya sakit. Akhirnya sakit. Di situ sama abah saya dibaca. Ya sama abah saya dibaca. Abine dulu ketika mondokkan kamu nggak ada niatan target. Kamu nanti harus jadi ustazah. Enggak. Tapi cuman niatannya cuman seperti ini. Saya ini punya anak perempuan. Ketika mereka nanti remaja mesti mengalami yang namanya haid, mengalami yang namanya masalah-masalah perempuan, dan saya tahu persis saya nggak punya kapasitas untuk mengajarkan perkara tersebut kepada anak saya. Nggak ngerti hukumnya piye, carane mandi suci yang bener, cara mandi suci mungkin tahu, tapi yang bener untuk anak saya ini yang diserahkan ke ahlinya, yaitu orang-orang yang ngerti, dan yang ngerti itu tempatnya di pondok pesantren yang banyak. Yang ngerti itu yang banyak ya mereka-mereka yang ada di tempat-tempat yang mayoritas di situ pelajarannya adalah agama. Cuman itu aja, nggak ada keinginan begini begitu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika seseorang hidup untuk dunia, ini semuanya perkara dunia. Anak itu dunia, suami itu dunia, semua yang kita miliki ini perkara dunia. Ketika kita menyandarkan diri kita dengan hal-hal tersebut, kita akan dikecewakan dengan dunia. Allah Ta'ala sudah menjanjikan hal tersebut. Lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kamu itu akan selalu diuji. Diujinya ini dengan perkara dunia, rasa takut, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kenikmatan, sakit ini itu semuanya akan selalu menjadi ujiannya manusia. Maka hiduplah dengan dirimu, dengan kapasitasmu, dan niatkan semuanya untuk Allah. Ini orang yang paling nelongso ini golongan ketiga ini tadi. Hidup untuk dirinya sendiri, hidup tentang dunianya, hidup tentang perkara, nyandarkan dirinya ini dengan perkara-perkara dunia. Golongan yang kedua siapa? Orang yang hidup untuk orang lain. Orang hidup untuk orang lain. Saya ngomong baik sama orang, biar orang juga ngomong baik sama saya. Saya melakukan kebaikan untuk orang, biar orang lain juga baik sama saya. Saya menghindari lingkungan yang buruk, biar saya nggak terpengaruh dengan lingkungan buruk tersebut. Jadi untuk dirinya sendiri. Ini masih mending ini. Ini masih mending. Walaupun kalau misalkan kita tahu, aku ngopeni anak, aku ngopeni ngopeni suami, saya ngopeni ponaan-ponaan misalkan, atau saya banyak sedekah di tempat ini, tempat itu dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang ini tujuannya biar dia balas budi sama kita, dan ternyata nggak balas budi ke kita, sakit nggak Pak? Sakit lihat. Ini juga akan dikecewakan, tapi nggak nemen kayak yang pertama. Nggak nemen seperti mereka yang hidupnya untuk dirinya sendiri. Nah, yang nggak akan dikecewakan, yang akan selalu bahagia, yang nggak akan ada sedih-sedihnya, cuman golongan yang pertama, yaitu mereka-mereka yang hidup karena Allah, yang hidup tujuannya menuju Allah. Tahu kalau hidup ini ujungnya mati,
Tahu kalau alam dunia ini adalah permulaan dari alam kubur. Tahu kalau hidupnya ini penuh dengan tujuan-tujuan dan menjadikan semua tujuannya itu muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syair dikatakan, di dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin itu dikutip Imam Nawawi mengutip salah satu syair yang luar biasa indah. Inna lillahi ibadun futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Katanya beliau mengatakan inna lillahi ibadul futana. Dunia ini akan selalu penuh dengan orang-orang, akan selalu ada orang-orang baik, akan selalu ada hamba-hamba cerdas, akan selalu ada hamba-hamba cerdik. Siapa orang-orang pintar, siapa orang-orang cerdik, siapa orang-orang yang pikirannya itu bersih, benar, itu yang seperti apa? Inna lillahi ibadun futana talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka memilih untuk meninggalkan dunia. Ninggalkan dunia ini berarti bukan agak mau kerja, bukan. Mereka istilahnya dunia, mungkin dia hidup di dunia, otomatis dia akan bersama-sama dengan dunia. Tapi dunia ini enggak jadi tujuannya. Dunia ini tidak menfitnahnya, dunia ini tidak merusaknya, dunia ini tidak bikin dia lalai dari Allah Ta'ala. Jadi hamba cerdas ini talaqud dunya. Sifat pertamanya mereka mentalak perkara dunia. Setelah itu apa? Nadaru fiha falamma alimu. Mereka perhatikan semua orang yang hidup di dunia ini alurnya sama, Bu. Diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Modelnya itu gimana sama kayak orang-orang terdahulu. Nadaru fiha falamma alimu. Setelah itu keputusan akhirnya ketika orang-orang pintar ini tadi perhatikan dunia, yang ada di dalam pikirannya apa? Falamma alimu annaha laysat lil hayyi wa tana. Dunia ini bukan tempat hidup saya. Dunia ini bukan tanah air saya. Dunia ini bukan tempat hidup saya selama-lamanya. Saya ada limitnya, saya ada ajalnya, saya ada waktu kembalinya, saya ada waktu habisnya. Falamma alimu annaha laysat lil hayyi wa tana ja'aluha lujjatan. Maka mereka, orang-orang pintar ini, mereka cuman menjadikan dunia itu sebagai ombak pemercepat mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan dunia itu sebagai bahteranya. Jadi hartanya dipakai dinaiki tok, dinaiki menuju Allah. Anak-anaknya dinaiki menuju Allah, suaminya dinaiki menuju Allah, orang tuanya dinaiki menuju Allah, ilmunya dinaiki menuju Allah. Semuanya muaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang gak akan pernah kecewa, ini orang yang gak akan pernah kenal sedih, ini orang yang gak akan pernah punya hatinya akan selalu ditenangkan sama Allah Ta'ala, dilegowokan sama Allah Ta'ala, sampai ke tingkat di mana yang alul ajaib. Orang ikhlas itu akhlaknya mereka bikin orang terheran-heran, bikin orang ini gak kepikir aku, gak mampu, istilahnya gak kuat saya. Jadi mayoritas orang akan punya pikiran yang seperti itu ketika melihat para mukhlisin, ketika melihat berkaca kepada orang-orang yang ikhlas ini. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal diracun sama gubernur waktu itu. Jadi beliau ini bukan pemimpin negara, istilahnya bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan presiden waktu itu, tapi pengaruhnya beliau lebih berpengaruh daripada presiden. Jadi pengaruhnya ini, kata-katanya lebih didengar, lebih ditaati, lebih banyak masanya, lebih banyak orang ngambil manfaat dari beliau ketimbang Pak Presiden ini. Akhirnya presidennya iri, akhirnya presidennya hasut. Ini fitnahnya jabatan ini seperti ini, Bu. Makanya tidak kuat, tidak usah jabat. Nanti saya tidak menyarankan ibu-ibu nyalak, nggak usah. Nanti istilahnya nggak usah. Mumet, Bu, ruwet itu kayak masuk di kubangannya setan. Itu kayak masuk di dalam, jangan kayak bikin tali penghubung sama setan-setan yang lainnya.
nggih. Enggak kuat jenengan dadi setan pisan, nggih. Jadi lek ndak kuat jenengan dadi setan, nggih. Malaikate miber kabeh, arepe ulama, mau kiai, mau ini miber semuanya kalau sudah jadi pejabat. Ini istilahnya perdana menteri atau presiden waktu itu bukan orang bodoh, bukan. Orang ngerti agama, bahkan mungkin hafal Al-Quran. Bahkan mungkin hafal Al-Quran. Dikatakan hasud sama Sayyidina Hasan, akhirnya dia bayar orang untuk jadi pembantu di rumahnya Sayyidina Hasan. Setelah itu masukkan racun ke dalam minumannya Sayyidina Hasan. Masukkan racun ke minumannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak ngerti. Sayyidina Hasan nggak ngerti, diminum minuman itu tadi. Diminum nggak lama langsung koma. Langsung kritis. Karena yang diminum racun. Yang diminum ini racun, beliau langsung kritis. Di antara sadar dan tidaknya beliau, yang nungguin adiknya, yaitu Sayyidina Husain. Nungguin beliau di samping ranjangnya. Ketika beliau setengah sadar, setengah enggak, setengah sadar, setengah enggak, disuruh dekat. Jadi beliau suaranya sudah parau, suaranya sudah sekarat, suaranya sudah pelan sekali. Manggil Sayyidina Husain, ya Husain, ya Husain. Dipanggil Sayyidina Husain, dibisiki di telinganya beliau. Dibisiki, wahai Husain, satu wasiatku kepadamu. Aku pengen ngomong sesuatu, dan orang ketika mau meninggal ini ngomong mesti penting, mesti sesuatu yang sangat penting. Didengarkan sama Sayyidina Husain. Katanya Sayyidina Hasan, wahai Husain, saya tahu persis siapa yang bunuh saya. Saya tahu persis siapa yang bunuh saya. Kamu kan nggak? Sayyidina Husain waktu itu nggak ngerti siapa dalang dari yang ngasih racun ini, siapa nggak ngerti. Saya tahu persis siapa yang bunuh saya. Saya tahu persis keadaan, istilahnya dia ini niatannya bagaimana, saya sudah bisa baca semuanya. Nanti kalau kamu tahu siapa dalang dari pembunuhan saya, ucapkan salamku kepada orang tersebut dan katakan kepada dia, aku telah memaafkannya. Katakan kepada dia, aku telah memaafkannya. Ini yang bunuh loh Bu, dimaafkan. Sing mateni dimaafkan, yang ngasih racun dimaafkan. Lek sekedar ngerempet motor yang jenengan, mosok ndak dimaafkan. Sing sekedar ngeregeti teras rumah yang jenengan, mosok nggak dimaafkan. Sekedar metututi jenengan, mosok nggak dimaafkan. Ini yang bunuh, yang bunuh dimaafkan. Jadi beliau ngomong sama adiknya, nanti kalau kamu tahu siapa dalang di balik itu, dan tidak diucapkan siapa orangnya. Sampai akhir dirahasiakan orang tersebut karena beliau takut Sayyidina Husain ini nggak bisa ngempet, atau walaupun beliau yakin dengan akhlaknya Sayyidina Husain, tapi takutnya akan melakukan perkara di luar nalar, akan melakukan sesuatu keburukan kepada orang tersebut. Maka katakan kepada dia, aku telah memaafkannya. Jadi yang dipandang sama beliau apa? Kematiannya. Kematiannya ini dari Allah. Dan kalau dalam keadaan yang seperti itu, berarti aku mati dalam keadaan syahid. Orang syahid itu diampuni semuanya sama Allah Ta'ala, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dikasih kenikmatan luar biasa di dalam surganya. Jadi yang dipandang itu Allah, tentang tujuannya, bukan tentang bagaimana caranya atau seperti apa model kematiannya. Model kematiannya, tapi yang dipikirkan adalah tentang tempat kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita semuanya diajari sama Allah Ta'ala ikhlas, dikasih porsi untuk jadi orang yang ikhlas, selalu diajarkan dan terus ditambahkan keikhlasan di dalam hati kita, di dalam hati anak kita, di dalam hati orang tua kita, di dalam hati keluarga kita, di dalam hati suami kita, di dalam hati orang-orang yang kita sayangi. Semoga kita masuk di dalam golongan mereka-mereka yang punya keikhlasan di dalam hatinya, sehingga kita akan hidup dengan keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dan mati pun juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan indah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.